816 memblokir pintu rumah Amanda. Amanda Mu bertanya sambil mengancingkan pakaiannya, apakah biasanya Dr. Han sibuk? Siti Han menundukkan kepalanya sambil membereskan alat-alatnya, bisa dibilang sibuk, tetapi jika aku ada urusan pribadi, aku harus meluangkan waktu dan meminta cuti. Dokter juga seorang manusia. Gerakan Amanda Mu mengancing pakaian seketika terhenti. Jika ada urusan pribadi. Yang dimaksud Siti Han adalah bahwa datang ke Amanda Mu adalah urusan pribadi. Dia dan Siti Han awalnya tidak memiliki hubungan apa-apa. Jika Siti Han datang ke sini untuk urusan pribadi, siapa yang bisa percaya? Siti Han sudah mengemas kotak obatnya dan tersenyum lembut, Nona Mu, jaga kesehatan baik-baik. Amanda Mu tidak bisa tersenyum, terima kasih. Setelah Siti Han mengemas kotak obat dan keluar, Amanda Mu tinggal di kamar untuk sementara waktu sebelum pergi. Ricky Mo dan yang lainnya berdiri di tengah ruang tamu sambil berbicara. Mendengar suara pintu kamar terbuka, Ricky Mo menoleh padanya dengan ekspresi dingin, aku sudah harus pergi. Ya, Amanda Mu berjalan langsung menuju pintu, aku akan mengantar kalian. Ricky Mo menoleh dan melirik Siti Han. Siti Han menundukkan kepalanya untuk merapikan pakaiannya, berpura-pura tidak melihat saat Ricky Mo menatapnya. Melihat ketiga orang itu pergi, Amanda Mu berdiri di depan pintu sejenak sebelum kembali ke rumah. Di bawah gedung apartemen, Donnie sudah mengambil kotak obat Siti Han dan membantunya membawa kotak obat tersebut. Ricky Mo tiba-tiba berkata, kakak ipar, apa yang kamu bicarakan dengan Amanda? Tidak masalah Ricky Mo jika tidak berbicara, dan Siti Han dapat berpura-pura bahwa dia tidak mengerti cara dia memandangnya sebelumnya. Tapi sekarang Ricky Mo mengambil inisiatif untuk berbicara terlebih dulu, dan Siti Han tidak punya pilihan selain mengatakannya. Hanya mengobrol santai, begitu Siti Han selesai berbicara, ia memperhatikan bahwa wajah Ricky Mo berubah suram. Donnie juga merasakan jejak kemarahan yang berasal dari diri Ricky Mo. Pada saat ini, Siti Han menoleh dan menatap Donnie, kamu pergi mengambil mobil dulu. Donnie berdiri diam, Siti Han mendorongnya. Donnie terpaksa menoleh dan pergi. Ia melihat ke belakang setelah berjalan 3 langkah, matanya melirik Siti Han dan kemudian Ricky Mo. Dia tahu apa yang akan dibicarakan Siti Han dan Ricky Mo. Sebelum Ricky Mo harus memberi pelajaran pada Ken Zoli, ia mempersiapkannya dalam jangka waktu yang panjang, dia tidak bisa menyembunyikannya dari Donnie. Kemudian, Ricky Mo bermain lebih besar, bahkan harus mengadakan pesta pernikahan dengan Magisu, Donnie tidak bisa menahan diri untuk berbicara dengan Siti Han. Sebagai seorang wanita, Siti Han bisa membayangkan berada di posisi Amanda Mu, lalu ia akan marah terhadap Donnie. Namun, Amanda Mu terluka lagi. Ricky Mo khawatir tentang luka yang dialami Amanda Mu dan ingin tahu bagaimana lukanya. Dia tidak bisa langsung mengikutinya ke rumah sakit, jadi dia hanya bisa meminta Donnie untuk mencari alasan agar membuat Siti Han mengganti perban untuk Amanda Mu. Siti Han awalnya tidak setuju dengan cara Ricky Mo, dia pasti mengatakan sesuatu ketika mengganti perban Amanda Mu. Setelah Donnie pergi, Ricky Mo bertanya lagi pada Siti Han, apa yang kamu bicarakan dengannya? Sebenarnya, aku tidak mengatakan apa-apa. Siti Han tersenyum, namun, Nona Mu adalah wanita yang cerdas. Jika dia berpikir, dia juga seharusnya memikirkan sesuatu. Ricky Mo mengerutkan alisnya, wajahnya tampak menakutkan. Siti Han jarang berbicara dengan Ricky Mo, tetapi karena ada hubungan dengan Donnie, dia juga tahu sesuatu tentang Ricky Mo. Pria ini, yang 2 tahun lebih muda dari Donnie, memiliki pikiran yang tak terduga dan aura yang kuat. Siti Han masih sedikit takut padanya. Dia bisa merasakan ketika Ricky Mo marah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya melangkah pergi. Siti Han merasa lega melihat dia pergi. Ketika tiba sampai di luar kawasan tempat tinggal, Donnie sudah membawa mobil keluar dan menunggu di sana. Ricky Mo menyetir mobil sendiri. Dia berdiri di depan mobil, lalu berkata kepada Donnie, kamu antar kakak ipar kembali, dan kemudian mengatur wartawan untuk memblokir pintu rumah Amanda. 817 Siapa yang mengutus kalian datang ke sini? Apa? Donnie pikir dia salah dengar. Mengapa harus memblokir pintu rumah Amanda Mu?
Dia tidak ingin pergi ke luar negeri, aku harus memaksanya pergi ke luar negeri. Setelah Ricky Mo selesai berbicara, dia pun masuk ke dalam mobil. Setelah itu, langsung pergi. Siti Han bertanya pada Doni, ada apa? Doni tampak serius, Tuan Muda ingin membawa nonamu pergi dan menjalankan rencana. Siti Han menghela nafas, bisakah kamu membujuknya? Dia merasa jika Ricky Mo melakukan ini dan Amanda Mu tahu itu, dia tidak berani membayangkan konsekuensinya. Jika aku bisa membujuknya, sejak awal aku sudah membujuknya. Doni menggelengkan kepalanya, dia selalu bersikap seperti itu, dia menempatkan segala sesuatu pada dirinya sendiri dan bertindak terlalu berlebihan. Meskipun nonamu membujuknya, tetap saja tidak berguna. Saat makan malam, Amanda Mu selalu merasa bahwa ada seseorang di depan pintu. Amanda Mu melihat keluar melalui lubang kecil, dan benar saja, dia melihat ada seseorang di luar. Mereka semua adalah reporter media dengan membawa kamera. Dia menelepon pos keamanan. Ketika keamanan datang, orang-orang di pintu pun menghilang. Segera setelah keamanan pergi, orang-orang itu muncul lagi. Amanda Mu belum pernah melihat paparazzi terorganisir seperti ini, seperti permen lengket yang selalu menempel padanya. Amanda Mu bahkan tidak berani pergi meninggalkan rumah. Kawasan tempat tinggal ini awalnya didasarkan pada kerahasiaan yang kuat sebagai titik penjualannya, tetapi tak disangka hal seperti itu terjadi. Amanda Mu tidak berani keluar pada malam hari. Pagi keesokan harinya, ketika Lucy Sen datang, dia dihadang oleh wartawan media tersebut. Amanda Mu mendengar suara bising itu dan menyuruh Joanna Mo tetap berada di kamar, dia mengambil kunci dan membuka pintu, lalu keluar. Lucy Sen dikepung oleh para wartawan dan terus mundur. Dia melihat Amanda Mu keluar, ekspresi wajahnya sedikit berubah, mengapa kamu keluar? Amanda Mu memiringkan kepalanya tanpa daya, kamu seperti ini, apakah aku tidak bisa keluar? Ketika para wartawan melihat Amanda Mu, mereka berkerumun. Nona Mu, tolong ceritakan tentang apa yang terjadi di restoran pada hari itu. Kenapa Magi tiba-tiba ingin melakukan sesuatu yang buruk padamu? Terlepas dari hubungan persaingan antara kamu dan Magi, apakah kalian memiliki masalah lain? Bisakah kamu menjawab pertanyaanku, Nona Mu? Para wartawan ini saling berdatangan dengan pertanyaan demi pertanyaan. Ekspresi wajah Amanda Mu dingin, namun dengan tenang berkata, apakah kalian bisa mundur? Luka pada bahuku masih belum sembuh. Setelah mendengar ini, para wartawan pun mundur beberapa langkah. Amanda Mu berkata, sebelum aku menjawab pertanyaan, aku ingin tahu siapa yang mengutus kalian datang ke sini. Para wartawan terdiam sesaat, saling menatap tanpa bicara. Melihat tidak ada seorang pun dari mereka yang berbicara, Amanda Mu pun melanjutkan, jika tidak ada yang menginstruksikan, tidak ada hubungan sama sekali, bagaimana kalian bisa memblokir pintu rumahku, bahkan penjaga keamanan tidak dapat menahan kalian. Kawasan tempat tinggal ini memiliki kerahasiaan yang sangat tinggi, mereka tidak akan menghancurkan nama mereka sendiri dengan membiarkan kalian masuk. Tetapi para reporter ini datang lagi, hal ini hanya dapat menunjukkan bahwa orang di belakang para reporter ini sangat kuat. Setelah selesai berbicara, dia memeriksa satu persatu, dan menemukan bahwa ekspresi para wartawan agak tidak nyaman. Selama kalian mengatakan siapa yang meminta kalian untuk datang ke sini, aku bersedia menerima wawancara dari kalian. Amanda Mu merapikan rambutnya dan berkata dengan pelan. Pada saat ini, pintu lift terbuka dan sekelompok penjaga keamanan muncul. Mereka bergegas mendekat, siapa kalian? Apa yang kalian lakukan? Tolong tinggalkan di sini segera. Ketika tadi mereka semua mengepung Amanda Mu, Lucy Sen pun memisahkan diri dan menelepon pos keamanan. 818 berinisiatif menunjukkan sikap meminta bantuan. Setelah sekelompok reporter itu diusir, Amanda Mu dan Lucy Sen pun masuk ke dalam rumah. Joanna Mo duduk di sofa dengan patuh, ia sedang menunggu Amanda Mu. Ketika dia melihat Amanda Mu masuk, dia berteriak, Mama. Joanna, Lucy Sen berjalan dan memeluk Joanna Mo dan menggelitiknya. Amanda Mu pergi ke samping menuangkan air untuk Lucy Sen juga mengikutinya. Apa maksud kata-kata yang tadi kamu katakan? Apakah ada seseorang yang sengaja mengutus reporter menunggu di depan rumahmu? Tanya Lucy Sen. Amanda Mu mengangguk dengan bingung,
dan menyerahkan air di tangannya kepada Lucy Sen. Lucy Sen meneguknya dan menyimpan gelas tersebut. Siapa yang melakukannya? Magi masih berada di pusat penahanan, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan hal semacam ini, kan? Siapa yang ingin membuat masalah padamu lagi? Mungkin begitu. Amandamu menoleh dan menatap Lucy Sen. Bukankah sebelumnya kamu pernah berkata ingin bepergian dengan kami? Apakah waktunya sudah ditentukan? Aku bisa pergi kapan saja, pekerjaan dalam 6 bulan terakhir ini tidak terlalu sibuk. Naskah yang aku terima akan difilmkan pada awal tahun depan. Ketika membicarakan bepergian ke luar negeri, Lucy Sen juga bersemangat. Pada akhirnya, dia berkata, ada banyak masalah sekarang, dan semuanya terlalu kacau. Bepergian ke luar negeri hanya demi bersantai dan menghindar. Amandamu dan Lucy Sen memutuskan untuk bepergian ke luar negeri dan mulai untuk bersiap. Padahal, tidak ada yang perlu dipersiapkan, namun ada hal lain yang tidak mudah ditangani. Yaitu masalah mengenai keinginan untuk menggugat Magisu. Amandamu telah mengambil keputusan dan harus menuntut Magisu. Namun, serangkaian prosedur telah dijalankan, dan waktu untuk persidangan belum ditentukan. Amandamu sebelumnya sudah menghubungi pengacara, tetapi prosesnya agak lambat. Sebagai klien, Amandamu tentu saja harus tetap berhubungan dengan pengacara kapan saja. Dalam kasus Magisu, selama Amandamu ingin menuntut, ia pasti akan membuat Magisu di penjara. Setelah Amandamu meminta Lucy Sen untuk menjaga Joanamo sebentar, dia pergi menemui pengacara. Dia sekarang memiliki banyak waktu luang di rumah, dan jika nanti dia ingin berbicara tentang pekerjaan, dia akan sering keluar, dan dia tidak selalu bisa membawa Joanamo bersamanya. Dia harus mencari pengasuh sesegera mungkin. Setelah bertemu dengan pengacara, Amandamu bersiap pulang dengan mengendarai mobil. Begitu dia tiba di tempat parkir, dia dihentikan oleh seorang pria parubaya. Kemeja dan celana panjang pria parubaya terlihat sangat ketat. Nonamu, tuan kami ingin minum teh bersamamu. Nada suaranya sangat sopan, tetapi ada kesombongan yang tidak dapat dijelaskan di matanya. Amandamu mungkin bisa menebak siapa yang mengutusnya. Dia mengangkat alisnya, bagaimana kalau aku bilang bahwa hari ini aku tidak mau minum teh? Pria parubaya itu berkata dengan tergesa-gesa, Nonamu selalu punya memiliki waktu untuk minum teh. Ini jelas berarti bahwa Amandamu harus pergi, jika dia tidak pergi, maka dia juga tetap harus pergi. Amandamu menatap lurus, dan berkata dengan nada tenang, tolong tunjukkan jalan padaku. Amandamu dibawa ke ruang teh yang terlihat sangat biasa dan sederhana. Dari luar memang tidak terlihat besar, papan nama toko juga kecil, pintunya juga tidak besar. Ketika masuk ke dalam, ia malah menemukan bahwa ada sesuatu yang lain. Bagian dalam ruang teh sangat besar, tidak seperti ruang teh lain yang didekorasi dengan gaya klasik, dekorasi dan meja teh di ruang teh ini sangat elegan. Agak bergaya orisinal. Pria parubaya itu membawa Amandamu ke pintu sebuah ruangan. Tuan, Nonamu sudah datang. Persilakan dia untuk masuk. Suara tenang pria itu terdengar dari dalam, terdengar lebih tua dari pria parubaya. Pria parubaya itu membuka pintu ruangan dan berdiri di samping, Nonamu, silakan masuk. Setelah Amandamu masuk, pria parubaya itu menutup pintu di luar. Ruangannya tidak besar dan sangat hening. Di meja teh duduk seorang pria tua berwajah baik berusia di atas 50 tahun. Dia memang orang tua, tapi dia terlihat sangat energik. Dia tersenyum lembut pada Amandamu, sedikit mengangkat tangannya, dan membuat gerakan, silahkan duduk. Amandamu duduk di seberangnya. Terima kasih atas kesediaan Nonamu untuk datang ke sini, silahkan minum teh. Pria tua itu menuangkan teh untuknya. Amandamu mengulurkan tangannya untuk memegang cangkir teh, mengucapkan terima kasih dengan sopan, dan meneguhnya sebelum meletakkannya kembali. Apa pendapat Nonamu tentang teh ini? Pria tua itu bertanya kepadanya. Amandamu tersenyum dan berkata, aku biasanya tidak minum teh, aku juga tidak bisa mencicipi teh. Pria tua itu tertawa, ekspresinya masih tenang, tidak apa-apa, minum saja yang banyak. Amandamu tidak mengikuti kata-katanya, tetapi berkata dengan dingin, tapi aku tidak suka teh. Orang tua itu menyipitkan mata dan menatap Amandamu untuk waktu yang lama sebelum berkata, Nonamu, kamu berbeda dari apa yang aku dengar.
Amandamu menjawab, Tuan Su juga berbeda dari yang aku bayangkan. Ya, pria di depannya ini bermarga Su dan dengan nama Michael. Michael Su, ayah Magi Su. Dalam rumor ini, kekuasaannya sangat kuat sehingga banyak orang yang akan menghormati ayah Magi Su. Ketika Amandamu meminta pengacara untuk menuntut Magi Su, pengacara juga memberitahunya tentang Michael Su. Dia hanya tahu profesi resmi dan usia Michael Su. Adapun yang lainnya, Amandamu tidak tahu apa-apa. Begitu Michael Su mendengar kata-kata Amandamu, ia seketika terkejut, lalu tersenyum, karena nonamu tahu siapa aku, mungkin nonamu juga tahu maksud kedatanganku hari ini, kan? Jika kamu tidak mengatakannya dengan jelas, bagaimana aku bisa tahu? Amandamu menurunkan matanya, tanpa sadar mengulurkan tangannya dan mengguncang cangkir teh di depannya, berpura-pura tidak mengerti apa yang dikatakan Michael Su. Michael Su mencarinya tentu saja karena Magi Su. Karena Michael Su mengambil inisiatif untuk mencarinya, ia harus berinisiatif menunjukkan sikap meminta bantuan. Jika Amandamu mengambil inisiatif untuk memberitahu tujuan Michael Su untuk mencarinya, bukankah itu akan kehilangan hak untuk berinisiatif? Di sisi lain, Amandamu curiga terhadap Michael Su. Karena dia adalah ayah Magi Su. Masalah mana yang telah dilakukan Magi Su yang tidak menjijikkan? Di restoran hari itu, jika bukan karena rasa sensitif dan keanehan yang dirasakan Amandamu. Takut bahwa tidak hanya akan terjadi sesuatu padanya, tetapi bahkan juga akan terjadi sesuatu pada Joanna Mo. Saat teringat hal ini, Amandamu tidak bisa menunjukkan ekspresi yang baik pada Michael Su. Dia menatap Michael Su dengan wajah dingin, menunggunya berbicara. Michael Su memperhatikan ekspresi Amandamu dan berkata sambil tersenyum, orang muda selalu tidak bisa tenang. Magi Su cukup tenang. 3 tahun lalu, dia bekerja sama dengan Stevie Mo untuk menipu Ricky Mo. 3 tahun kemudian, karena permusuhan pribadinya, dia menyebabkan kaki orang lain patah, dan dia membawa pisau di depan umum untuk membunuhku. Setelah Amandamu berkata dengan wajah penuh penghinaan, dia memperhatikan bahwa ekspresi wajah Michael Su telah berubah menjadi sangat buruk. Sejak dia masuk, Michael Su telah menunjukkan kesan dengan mengandalkan posisinya yang tinggi, mengandalkan usianya yang lebih tua, seolah ingin memberi nasihat padanya. Jika dia hanya datang padanya sebagai seorang ayah dan ingin berdamai dengannya, Amandamu mungkin masih ingin mendengar penjelasannya. Tetapi dalam situasi ini, Amandamu berhenti mendengarkannya, dan bahkan tidak ingin duduk lebih lama. Aku tahu Tuan Su sedang sibuk dengan urusan pekerjaan, dan aku juga sibuk dengan urusanku sendiri, selamat tinggal. Amandamu selesai berbicara, meminum teh di depannya, dan bangkit untuk pergi. 819 Aku takut, tapi Ricky Mo tidak akan takut. Tunggu. Melihat bahwa Amandamu benar-benar akan pergi, Michael Su juga mulai cemas. Dia berdiri dan menghentikan Amandamu, aku tahu bahwa kamu dan keluargamu telah memutuskan hubungan. Meskipun kamu melahirkan seorang putri untuk Ricky Mo, tapi dia juga tidak akan terlalu mengurusi urusanmu. Tidak peduli apakah kamu mau mendapatkan posisi tinggi dalam waktu yang cepat atau tidak, tetap masih ada kondisi lain untuk mencapainya. Aku pikir aku harus memiliki kemampuan agar bisa melakukannya. Michael Su mencarinya dan membuatnya datang dengan susah payah, dan sekarang akhirnya dapat mengatakan dengan jelas sesuatu yang dianggap tabu, hingga membuat dia mengatakan tujuannya dengan sangat jelas. Pada awalnya, dia menyatakan tujuannya dengan tidak jelas, dia hanya ingin pamer, berpikir bahwa dia bisa memberi tekanan pada Amandamu dalam kapasitas dirinya dan membiarkan Amandamu berinisiatif untuk membuka suara. Tapi perkiraannya salah, Amandamu bukan tipe wanita yang sangat mudah untuk dimanfaatkan, dia bahkan dan lebih tenang darinya. Akhirnya, lebih baik membiarkan Michael Su mengambil inisiatif untuk berbicara, hingga membuatnya kehilangan hak untuk berinisiatif. Apakah Tuan Su merasa aku harus setuju dengan permintaanmu? Amandamu kembali menatap Michael Su dengan ekspresi wajah yang samar. Ekspresi wajah Michael Su sejak awal sudah mulai tampak sangat buruk karena Amandamu tidak tahu apa yang baik atau buruk. Tentu saja, aku harap kamu bisa menjadi anak yang dapat melakukannya dengan menyetujui permintaan dariku. Michael Su tidak menggerakkan alisnya, jelas ia tampak percaya diri. Bagaimana jika aku tidak setuju? Amandamu tersenyum setelah mendengar ini. Nonamu juga seorang ibu.
Tolong pertimbangkan perasaan aku sebagai seorang ayah. Michael Su sedikit menundukkan kepalanya, terlihat seperti dia memohon pada Amanda Mu dengan suara rendah. Namun nyatanya, nadanya terdengar sangat tinggi. Apakah ini agar membuat Amanda Mu yang awalnya tidak mempertimbangkan langsung berubah pikiran untuk mempertimbangkannya? Karena aku juga seorang ibu, aku harus belajar lebih banyak darimu. Kedepannya, aku harus mendidik putriku dengan baik dan tidak akan membiarkan dia menjadi seperti Maggie. Berbicara tentang ini, Amanda Mu merasa bahwa dia dan Michael Su tentu saja tidak ada urusan apa-apa lagi untuk dibicarakan. Ketika dia hendak pergi, dia mendengar suara mengancam Michael Su di belakangnya. Nona Mu, media selalu tertarik pada gerakanmu. Jika mereka tahu bahwa kamu dan Ricky memiliki anak perempuan yang tidak pernah terungkap, mereka pasti akan lebih tertarik. Maksud Michael Su adalah jika Amanda Mu tidak menyetujui permintaannya, dia akan mengungkap keberadaan Joanna Mo. Amanda Mu tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan suara menghina, karena Tuan Su berkata seperti itu, aku benar-benar agak takut. Michael Su sedikit menyipitkan kedua matanya, dan ekspresinya tampak tenang. Amanda Mu melanjutkan, aku takut, tapi Ricky tidak akan takut, kamu adalah seorang ayah, dan Ricky juga seorang ayah. Jika kamu benar-benar ingin melakukan ini, lakukan saja, asalkan kamu bersedia bertaruh pada nama baik dirimu seumur hidup. Kamu, Michael Su menunjuk ke arah Amanda Mu, ia tidak bisa berkata-kata. Awalnya berpikir bahwa Amanda Mu hanya seorang wanita yang tak berdaya, dengan santai mengatakan sesuatu untuk menindasnya, tapi sekarang dia malah yang ditindas oleh Amanda Mu. Aku pamit. Amanda Mu tidak ingin mengatakan sepatah kata pun dengan Michael Su, ia membuka pintu ruangan tersebut dan keluar. Dia berjalan melalui lobi ruang teh, dan begitu dia keluar, sebuah mobil hitam berhenti di pintu ruang teh. Mobil itu mengerem dengan kuat, dan pintu pengemudi terbuka sebelum mobil berhenti. Sosok tinggi dan ramping pria itu muncul dalam penglihatan Amanda Mu. Dia membanting pintu dengan keras, berjalan mengitari mobil menuju ruang teh. Dia tampak tergesa-gesa, seolah ada sesuatu yang sangat penting. Namun, setelah dia melihat Amanda Mu berdiri di pintu, dia berhenti tiba-tiba. Amanda Mu menatapnya tanpa bicara. Pria yang baru saja disebutkan muncul di depannya saat ini, masih terburu-buru. Keduanya saling memandang sejenak. Ricky mau berjalan lebih dulu, dan setelah tiba di depan Amanda Mu, dia sedikit mengernyit dan memandang Amanda Mu, kenapa kamu ada di sini? Ada nada kekesalan yang terdengar jelas dalam nada bicaranya. Seolah dia tidak ingin melihatnya sama sekali. Apa yang istimewa dengan tempat ini, kamu bisa datang, dan aku tidak bisa datang. Amanda Mu mengangkat matanya dan menatap Ricky Mo dengan lekat-lekat. Jaga Joanna. Ricky Mo menjatuhkan kata-kata ini dan berjalan melewatinya menuju ruang teh. Amanda Mu berhenti selama 2 detik, lalu menolehkan kepala melihat kembali ke ruang teh. AC dinyalakan dan pintunya tertutup, dia hanya bisa mendengar suara pintu yang ditutup dengan keras. Mengapa Ricky Mo begitu terburu-buru? Setelah Ricky Mo memasuki ruang teh, dia berdiri di pintu sejenak. Setelah itu, dia berjalan menuju jendela dan menyaksikan mobil Amanda Mu pergi, matanya tampak suram. Pada saat ini, Michael Su baru saja keluar dari sebuah ruangan. Mendengar gerakan itu, Ricky Mo menoleh dan bertabrakan mata dengan Michael Su. Dia menatap Michael Su dengan dingin, lalu melangkahkan kaki berjalan ke arahnya. Bayangan memangsa melintas di bawah mata Ricky Mo, ia berkata dengan nada suaranya suram, orang-orang di luar selalu mengatakan bahwa Tuan Su adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi sekarang ia telah dipengaruhi untuk mengancam seorang wanita demi mencapai tujuannya. Apakah karena orang lain tidak dapat menangkap peganganmu? Atau, kamu tidak ingin duduk di posisi ini lagi? Michael Su sebelumnya baru saja ditolak oleh Amanda Mu, dan sekarang Ricky Mo telah mengatakan hal-hal ini di hadapan dirinya, dan amarahnya melonjak. Jika bukan karena kamu, putriku tidak akan menjadi seperti dia hari ini. Dalam pandangan Michael Su, Maggie Su akan jatuh seperti hari ini karena Ricky Mo. Ricky Mo mencibir, dia adalah putrimu, bukan putriku. Mengapa Maggie menjadi seperti ini? Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Michael Su sedikit tercengang, seketika kata-katanya terjegat. Video Maggie Su membawa pisau di restoran telah diposting di internet.
Semua orang tahu bahwa Magisu ingin membunuh Amanda Mu. Jika video tidak diposting di internet, Michael Su tidak perlu datang menemui Amanda Mu sama sekali. Dia dapat menyelesaikan masalah ini, dan tidak akan memberikan Amanda Mu kesempatan untuk menuntut Magisu. Amanda adalah orang di pihakku, Joanna adalah putriku, jangan ganggu mereka, kalau tidak. Ricky mau menghentikan kata-katanya, terdiam sejenak, tersenyum sinis, lalu berbalik dan pergi. Michael Su tidak pernah diancam dengan kejam. Dia terhuyung 2 langkah, mencoba menstabilkan posisi tubuhnya, terengah-engah, tapi dia tidak bisa menarik perhatian Ricky Mo. Identitas Ricky Mo terlalu rumit, dan Ricky Mo tidak bisa ditindas dengan mudah. Jika dia membuat masalah kepada Ricky Mo, tindakannya tidak mungkin terlalu kecil. Begitu tindakan itu besar, mereka yang ingin melepaskan diri setelah mendengar rumor tersebut, pasti akan mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu terhadapnya. Dia tidak ingin Magisu masuk penjara, tetapi dia tidak berani mengambil risiko karirnya. Dibandingkan dengan putrinya, karir yang dia kelola dalam hidupnya lebih penting. Pada hari di mana Amanda Mu akan membawa Joanna Mo bepergian ke luar negeri, James Gu pun datang menemuinya. Terus terang, tujuan James Gu ke sini untuk mengantar Lucy Sen. Lucy Sen dan Amanda Mu pergi bersama. Setelah James Gu menyaksikan Amanda Mu dan rombongannya melewati pemeriksaan keamanan, ia berbalik dan berjalan keluar. Baru saja jalan beberapa langkah, ia pun melihat Ricky Mo. 820 gelisah. Pendingin udara di bandara sedikit lebih rendah, dan Ricky Mo mengenakan pakaian hitam, ia tampak sangat dingin. James Gu berjalan ke arahnya. Ketika tiba di depan Ricky Mo, dia memiringkan kepalanya untuk bertemu dengan tatapan Ricky Mo, mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran, mengapa kamu juga ada di sini? Ricky Mo berkata dengan acuh tak acuh, aku melewati bandara. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. James Gu mengejarnya, kamu adalah orang sibuk, untuk apa kamu melewati bandara? Jika kamu mengatakan ini, Joanna, anakmu yang masih kecil itu juga tidak percaya. Ketika Ricky Mo mendengar ini, dia berhenti sebentar sebelum lanjut melangkahkan kakinya ke depan. Ketika sampai di tempat parkir, Ricky Mo berjalan langsung menuju mobilnya. James Gu mengikuti Ricky Mo seperti pengikut. Ricky Mo mengeluarkan kunci mobil dan membukanya. Dia mengulurkan tangan untuk menarik pintu mobil, tetapi James Gu menamparkan pintu mobil, diam-diam menggunakan kekuatan untuk membuat Ricky Mo tidak dapat membuka pintu. Dia mengangkat matanya dan menatap James Gu tanpa ekspresi, tatapan matanya begitu dingin. James Gu agak takut memandang tatapan Ricky Mo, tetapi setelah berpikir, Ricky Mo tidak akan benar-benar melakukan apapun padanya, jadi dia dengan berani pindah beberapa langkah dan menghalangi pintu mobil. Katakan yang sejujurnya, mengapa kamu datang ke bandara? James Gu hari ini berbagi tugas dengan Ricky Mo, dia harus membuat Ricky Mo memberinya jawaban. Ricky Mo terdiam sesaat, ekspresinya menjadi lebih dingin, minggir. James Gu gemetar dengan satu kata sederhana tersebut. Auranya terlalu kuat, meskipun dia dan Ricky Mo telah saling kenal selama bertahun-tahun, tidak bisa dihindari bahwa dia kurang percaya diri saat ini. Dia harus minggir dengan enggan. Ketika Ricky Mo masuk ke dalam mobil, dia masih tidak bisa menahan diri untuk berkata, Ricky, kamu datang ke sini untuk mengantar Amanda, kan? Ricky Mo terdiam ketika dia masuk ke mobil. Kali ini dia terdiam cukup lama. James Gu menegaskan pikirannya dan berkata dengan penuh semangat, benar saja, kami semua ditipu olehmu. Sejak awal aku tidak percaya bahwa kamu akan berpisah dari Amanda, kamu adalah orang yang keras kepala, bagimu satu orang untuk seumur hidup, dan tidak mungkin pikiranmu berubah begitu saja. Dan juga, berdasarkan watakmu, kamu tidak bisa benar-benar menyukai wanita seperti Maggie. Setelah James Gu mengatakan banyak hal, reaksi Ricky Mo sangat dingin, apakah masih ada lagi yang ingin kamu katakan? Sudah, selesai. James Gu seperti itu. Ketika wajah Ricky Mo menjadi dingin, dia pun seketika menjadi takut. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Ketika James Gu bereaksi, Ricky Mo sudah pergi. James Gu menghela nafas dengan tangan di pinggulnya, dan kemudian menggerutu dengan sedikit kesal, sial. Amanda Mu dan Lucy Sen membawa Joanna Mo di pemberhentian pertama dengan kota disertai pemandangan laut yang indah.
matahari, pasir, langit biru dan laut. Jika kamu tidak harus bekerja dalam hidupmu, kamu hanya bisa berlibur. Lucy Sen mengenakan bikini dan mengenakan kemeja pelindung matahari, berbaring di bawah payung, menyipitkan matanya dan berbicara dengan Amanda Mu. Amanda Mu belum membuka suara, namun Joanna Mo yang terus mengisap jus tiba-tiba berkata, yang tidak perlu bekerja adalah ikan asin. Lucy Sen tersedak, mengulurkan tangannya dan menusuk wajah Joanna Mo dengan lembut, kalau begitu aku ingin menjadi ikan asin. Ikan asin akan dimakan. Setelah Joanna Mo selesai berbicara, dia menambahkan, dimakan oleh Paman Gu. Lucy Sen bangkit dari sofa dan membuka matanya lebar-lebar, Joanna, apa yang kamu katakan? Joanna Mo baru saja terkena sinar matahari, wajahnya sedikit merah, dan rambut di dahinya sedikit berkeringat. Dia meminum sisa jus terakhir di gelasnya, lalu bangkit dan berlari. Dia berlari dan berkata, Paman Gu yang mengatakannya, dia berkata cepat atau lambat dia akan memakanmu. Berhenti, aku akan melemparmu ke laut hari ini untuk menangkap ikan. Lucy Sen mengejarnya dengan menunjukkan ekspresi yang garang. Keduanya bermain sambil berlarian. Amanda Mu meletakkan tangannya di mulutnya untuk membuat bentuk tanduk, dan berteriak pada Joanna Mo, Joanna pelan-pelan. Joanna Mo mendengar kata-katanya, tetapi dengan cepat ditangkap oleh Lucy Sen. Amanda Mu melihat sejenak, lalu menarik pandangan matanya kembali. Dia mengeluarkan ponselnya, mengambil beberapa foto, dan memposting lokasi di Weibo. Dengan segera muncul komentar para penggemar. Pergi berlibur ke luar negeri. Lokasi yang dikirim Lucy di Weibo kemarin juga alamat ini. Sepertinya kamu pergi berlibur bersama Lucy. Setelah Amanda Mu membaca komentar-komentar tersebut, ia meletakkan ponsel di sampingnya. Pemandangannya indah, tapi dia tidak bisa bebas bermain seperti yang dia bayangkan. Dia selalu merasa gelisah, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Lucy Sen dan Joanna Mo kembali setelah bermain, melihat bahwa Amanda Mu masih duduk di sana, mereka ingin menyeretnya untuk bermain bersama. Amanda Mu tidak bisa menahan ajakan kedua orang ini, jadi dia terpaksa bangun dan bermain dengan mereka. Ketika kembali ke hotel pada malam hari, Joanna Mo mengantuk setelah makan. Amanda Mu memandikannya, membawanya ke tempat tidur, dan dia langsung tertidur. Anak-anak tentu saja suka bermain, apalagi Amanda Mu serta Lucy Sen mengajaknya bermain, mereka semua adalah orang yang akrab dengannya, jadi dia dapat bermain dengan sangat menyenangkan. Dia keluar dari kamar Joanna Mo, Lucy Sen melambai padanya dengan segelas anggur merah, Amanda, mari minum. Ruang pemandangan laut tempat mereka tinggal agak dingin pada malam hari. Lucy Sen mengenakan jubah mandi, bersandar di balkon, rambutnya ditiup angin malam. Dengan gelas di tangannya, Amanda Mu berdiri di balkon memandang ke kejauhan. Lucy Sen menoleh dan bertanya, apakah kamu sedang mengkhawatirkan sesuatu? Amanda Mu terdiam sesaat, dan berkata, aku selalu merasa sedikit tidak nyaman. Apakah kamu merasa tidak nyaman karena masalah mengenai Magi? Lucy Sen merasa bahwa kemungkinan ini sangat tinggi. Bagaimanapun dengan situasi saat ini, bukan hanya Amanda Mu, tetapi Joanna Mo mungkin juga bisa terluka. Amanda Mu berkata dengan pelan, mungkin seperti itu. Tetapi dalam hatinya dia tahu bahwa bukan ini alasannya. Dia tidak tahu persis mengapa. Lucy Sen suka bermain dan bisa bermain, dan rencana perjalanan pada dasarnya diatur oleh Lucy Sen. Setelah bermain di luar negeri selama setengah bulan, Amanda Mu berencana untuk kembali ke Cina. Sebelum kembali ke Cina, Lucy Sen membawa Amanda Mu untuk berbelanja. Antusiasme Joanna Mo lebih tinggi dari Amanda Mu. Ketika datang untuk berbelanja, Amanda Mu bukan lawan Lucy Sen sama sekali. Berbelanja sepanjang hari tanpa henti. Amanda Mu lelah, jadi Joanna Mo menemani Lucy Sen untuk melihat pakaian. Akhirnya Joanna Mo juga lelah, dia bersandar di pelukan Amanda Mu dan bergumam, Mama, aku tidak mau pergi berbelanja dengan Bibi Lucy lagi. Tidak, Joanna, kamu harus pandai berterima kasih. Kamu lihat dia membelikanmu begitu banyak barang. Amanda Mu menunjuk ke 7 atau 8 kantong di sebelahnya. Wajah Joanna Mu runtuh, dia yang bersikeras untuk membelinya. Haha, Amanda Mu terhibur olehnya dan mengusap kepalanya, itu karena Bibi Sen menyukaimu.
Joanna Mo mengerutkan bibirnya dan berhenti berbicara. Lucy Sen sangat baik hati pada Joanna Mo, bahkan lebih baik hati pada Amanda Mu. Amanda Mu merasa bahwa dia bukan ibu kandungnya, tetapi Lucy Sen adalah ibu kandungnya. Ketika akhirnya kembali ke hotel, karena membeli terlalu banyak barang, jadi meminta seseorang untuk mengantarnya ke hotel. Begitu tiba di hotel, Lucy Sen dan Joanna Mo pingsan di sofa. Amanda Mu menelepon untuk memesan makanan. Tiba-tiba, Lucy Sen berseru, "Ya Tuhan." Selanjutnya bab 821 warisan.